mari kita mulai. Ini ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari brosurnya pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Mari. Brosur pada pagi hari ini mengambil tema salat bagian yang ke-16 pada subbab tumak ninah dalam salat. Mohon dijelaskan arti dari tumak ninah. Kemudian bagaimana dengan orang yang salatnya dengan cepat? Apa termasuk tidak tumak ninah? Mohon penjelasan. Dibaca aja hadisnya itu. Ya, rukuk dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, ya dibaca tuh. Nanti dijelaskan gitu biar paham. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla summa jaa fasallama 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faraddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi salam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli fasalla summa jaa fasallama 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli salasan faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi fama uhsinu ghairah fa'allimni qala idza qumta ila sholati fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal qur'ani sumarka hatta tatma'inna raqi'an sumarfa hatta ta'tadila qa'iman sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumarfa hatta tatma'inna jalisan sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu sholat. Setelah selesai sholat, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, lalu beliau bersabda, "Kembalilah, sholatlah, karena kamu belum sholat." Lalu orang laki-laki itu sholat. Setelah selesai sholat, ia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah, sholatlah, karena kamu belum sholat." Demikianlah sampai 3 kali. Lalu orang laki-laki itu berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak bisa sholat yang lebih baik selain dari itu. Maka ajarilah aku sholat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu berdiri akan sholat, bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran yang ada padamu. Kemudian rukuklah sehingga tumak ninah rukuknya. Kemudian angkatlah kepala bangkit dari rukuk sehingga iktidal berdiri tegak. Kemudian bersujudlah sehingga tumak ninah dalam sujud. Kemudian angkatlah kepala dari sujud sehingga duduk tumak ninah. Kemudian sujudlah sehingga tumak ninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah yang demikian itu. Kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam semua sholatmu." Tahu tumak ninah? Jadi tumak ninah itu kamu sujud sampai tumak ninah, artinya sujudnya itu benar lurus sampai tenang. Tenang. Sujud, letakkan 7 anggota badan ini tempat sujud, terus baca sujud sampai tenang. Ya. Kan ada orang sujud baru nempel batuknya, belum tenang, dah berdiri lagi. Ya, seperti dalam hadis Nabi, seperti ayam mematuk makanan. Ayam mematuk, tapi cepat sekali. Ayam, kamu lihat ayam kalau mematuk makanan itu kan cepat sekali. Dul. Sujud semacam itu kata Nabi belum sholat kamu. Rukuk ya begitu. Sampai tumak ninah itu artinya sampai tenang. Ya. Allahu Akbar, rukuk. Nah, kan ada Allahu Akbar, terus bangkit lagi rung tumak ninah. Jadi ibaratnya rukuknya itu belum sempurna, belum mandek. Rukuk itu ya Allahu Akbar, terus baca sujud, bacaan rukuk.
taruh sami Allahu liman hamidah, sampai berdiri tegak lagi. Orang kok sami Allahu liman hamidah belum sampai berdiri tegak langsung bacot sujud, ya lah. Nah, yang begitu itu kata Nabi belum sholat. Sampai 3 kali orang itu sholat, kamu Nabi lagi, balik kamu sholat. Kamu tadi belum sholat. Nah, orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat kecuali seperti itu. Bagaimana? Ajarilah saya sholat. Lalu Nabi mengajarkan supaya tadi, jadi kemudian waktu kamu ruko sampai tumakninah, artinya tenang. Ya, jadi bentuknya ruko itu jelas, ruko selesai. Jangan sampai ruko belum, ibaratnya masih, ya, baru Allah Akbar, sampai Allah liman hamidah, mungkin urung ngadeg jejeg wes sujud langsung bablas. Dari ruko sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai tenang, berdiri, anggota tubuh kembali tegak seperti semula, baru sujud. Sujud pun juga demikian, sampai tumakninah, tenang. Jangan jadi orang baru sujud, kepalanya atau batuknya nempel sini terus berdiri tanpa seolah-olah tidak baca. Nah, ini kata Nabi, kamu belum sholat. Ya, tadi belum sholat. Sholatnya tidak sah gitu loh. Nah, maka sholat itu harus tenang. Ya, harus tumakninah tadilah. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Rasulullah 3. Saya bacakan artinya. Ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu sholat. Setelah selesai sholat, kemudian ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya, lalu beliau bersabda, kembalilah, sholatlah, karena kamu belum sholat. Maka orang laki-laki itu kembali lalu sholat sebagaimana sholatnya tadi. Setelah selesai sholat, kemudian ia datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memberi salam kepada beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya, wa alaikassalam. Pertanyaan, apa menjawab salam dengan lafadz wa alaikassalam ini diperbolehkan Ustaz sebagaimana pada hadis ini? Ya, boleh, nah ada hadisnya itu. Ini seorang datang, assalamualaikum wa alaikassalam. Satu orang, karena satu orang yang menghadap Nabi, satu orang yang sholat tadi. Apa boleh? Nah, ada hadisnya, berarti kan boleh. Ya, bukan buatan kita sendiri. Boleh kita. Apalagi? Ya, ini juga tumakninah lagi sampai selesai, coba dibaca. Kemudian beliau bersabda, kembalilah, sholatlah, karena kamu belum sholat. Demikianlah sampai 3 kali. Lalu orang laki-laki itu berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak bisa sholat yang lebih baik selain dari itu. Maka ajarilah aku sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdiri akan sholat, bertakbirlah. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran yang ada padamu. Kemudian rukuklah sehingga tumakninah rukuknya. Kemudian angkatlah kepala bangkit dari rukuk sehingga iktidal berdiri tegak. Iktidal berdiri tegak. Orang kok sami Allahu liman hamidah belum berdiri tegak terus bablas sujud ya. Diri tegak dulu. Terus? Kemudian bersujudlah sehingga tumakninah dalam sujud. Kemudian duduklah sehingga duduk tumakninah. Kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam semua sholatmu. Makna lagi dah. Di sini diriwayatkan Abu Daud. Kalau tadi diriwayatkan Bukhari. Ya, jadi hadis-hadis inilah cara orang mengerjakan sholat. Rukuknya tumakninah, sujudnya tumakninah, duduknya tumakninah, sampai betul melaksanakannya seperti itu. Laksanakan setiap sholatmu seperti itu. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sholat tidak tumakninah, kata Nabi tadi, belum sholat kan. Berarti sholatnya tidak sah, belum sholat. Maka sampai suruh mengulang. 3 kali orang tadi sholatnya sama aja seperti itu, tidak tumakninah.
Maka dia mengatakan, ya Rasulullah saya tidak bisa melakukan sholat kecuali seperti yang saya lakukan. Maka ajarilah saya sholat. Dan Nabi mengajari tadi. Berdiri setelah baca Fatihah, baca yang mudah bagi kamu. Artinya baca surat atau ayat sesudah Al-Fatihah yang mudah bagi kamu. Jadi jangan yang sulit-sulit, yang mudah, yang kamu hafal gitu loh. Ya, terus apa lagi? Halaman 7, arti hadis dari halaman 6, kita ambil yang tengah pada poin pertanyaan. Kemudian ketika sujud, beliau menjauhkan kedua lengannya dari ketiaknya dan menegakkan jari-jari kakinya. Bagaimana dengan wanita? Biasanya lengannya dirapatkan di dadanya. Apa yang seperti ini ada tuntunannya? Saya belum tahu. Sholat ini baik laki perempuan sama. Ya, kalau sujud ini ya lengannya itu dijauhkan dari ini, dari rusuknya, dijauhkan ini. Katanya kalau sujud wanita begini, tangannya masuk begini. Lah kok ngene ngopo? Karena nyonggo sesuatu. Lah rene disonggo apa jiglok to? Nah, tidak ada aturan. Saya belum menemukan hadisnya seperti itu. Nah, kalau nanti ada ustadz atau siapa yang mengajarkan seperti itu, mestinya ditanyakan dalilnya. Karena semua ibadah itu ada dalil secara rinci. Tadi baru rukuknya ya, sujudnya ya, sampai menjulurkan tangan saja, gini ya. Kan ada tuh orang juting itu tangannya letakkan gini dah, langsung gini. Padahal itu ada kelingkingnya digenggamkan, jari tengah ditemukan dengan jari ujung ibu jari menggenggam begitu, baru menjulurkan. Jadi orang pas ini letakkan terus langsung ini enggak genggamkan nih. Ada aturannya. Maka kalau kita lihat ada orang sholat gerak-gerakkan jari, ya kayak gitu. Itu kamu lihat kalau memang ada dalilnya, mesti ada petunjuknya. Wong baru menggenggamkan aja ada petunjuknya, apalagi menggerak-gerakkan jarinya. Ya, menggerakkan jari itu mesti ada apa gerakannya cepat begini atau gini, ya, atau gini. Kamu lihat kalau kamu lihat itu macam-macam gerakan. Ya, malah ada lagi yang diputar-putar begini. Nah, ya itu biar begitu, mungkin sudah menemukan dalilnya, kita belum tentu, belum tahu. Kalau mau ibadah belum tahu, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Tetapi kalau ada orang melakukan ibadah seperti berbeda dengan yang kita lakukan, kita sudah tahu ilmunya, mereka melakukan seperti yang kita belum tahu, jangan disalahkan. Mungkin dia sudah tahu ilmunya tentang itu. Lah kita, kalau ingin kamu melakukan seperti itu, tanya dulu, Mas, kamu kok melakukan seperti itu, apa ada dalilnya? Nah, kalau disertai dalil baru boleh. Ya, karena ibadah itu tidak boleh kita membuat sendiri. Asalnya ibadah itu hanya mengikut al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah hanya itba. Itba itu hanya mengikut. Mengikut siapa? Shallu kama ra'aitumuni sholli. Nabi kita mengatakan sholatlah kamu seperti kamu melihat aku mengerjakan sholat. Jadi mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Nah, maka kita tidak usah diperdebatkan, dipertentangkan. Yang pokoknya yang kita lakukan semaksimal yang sudah kita tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya, ada orang melakukan seperti itu, kita tidak usah bingung. Kan sudah saya katakan, sholat ada yang tidak sedekap, ada kok. Pernah lihat belum? Yang pernah haji, pernah umroh mungkin akan lihat. Di sholat itu ya takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung gini. Nanti sami Allahu liman hamid. Tidak pakai sedekap sama sekali. Nah, kamu udah saya bingung, ya. Loh, nanti pulang dari haji, sholatnya ora sedekap. Terus, Mas, kamu tadi sholat tidak sedekap. Karena dia udah haji, rasa berpengalaman. Oh lah, kamu kurang pengalaman. Di Mekah itu banyak orang yang tidak sedekap. Ya kita sholatnya tidak suruh nurut orang yang di Mekah. Nah, untung gue ketemu wong sholat yang Mekah. Nek wong Mekah ra sholat. Terus kamu apa ya mengatakan nek Mekah wong ra sholat ya oke apa begitu?
Nah, maka yang penting ibadah itu ada tuntunannya. Ada yang tidak sedekap terus, tapi ada yang sedekap terus ya ada. Ya, jadi tidak sami Allah liman hamidah sedekap lagi. Pernah lihat itu? Wes sedekap terus asal ngadeg sedekap. Ya, kita nggak usah bingung. Yang sudah kamu ketahui mana itu diamalkan. Nggak usah kamu ikut-ikutan. Nah kalau mau ikut seperti itu tanya dulu apa ada dalilnya seperti itu. Kalau nggak ada dalilnya jangan kamu ikuti. Jadi tidak usah menyalahkan, tapi tidak mudah mengikuti. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Isra 36 itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Bani Israel 36. Ya, kamu jangan melakukan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya. Kamu mendengar keterangan siapa kok melakukan begitu? Kamu lihat prakteknya siapa melakukan sholat seperti itu? Kamu memahami ajarannya siapa? Nah itu ditanya nanti. Maka kalau kita berdasar hadis, kita membaca hadis Nabi, tahulah jelas dasarnya keterangan dari Nabi, ya praktek seperti yang dilakukan oleh Nabi seperti inilah kita ada. Ya, tidak boleh kalau kita kamu sekarang tidak sedekap, saya melihat orang di Mekah tidak sedekap kok sholat. Nah itu tidak boleh. Ukuran orang di Mekah sholat apa tidak sholat, sedekap atau tidak boleh. Karena sholat itu ibadah. Ibadah itu suruh mengikuti bagaimana cara Nabi beribadah. Nah, apalagi? Rasul halaman 11 hadis yang pertama yang di atas. An Nabi Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujudi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mencukupi salatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Ini mohon dijelaskan kata mencukupi ini bagaimana? Ya tidak mencukupi artinya tidak sempurna sholatmu. Ya, kalau rukuk punggungnya harus lurus. Ya, jadi rukuk itu punggungnya lurus, tidak begini terlalu rendah begini ya tidak, terlalu tinggi tidak. Jadi lurus punggungnya itu lurus. Ya, lurus. Maka ketika rukuk Nabi mengajarkan ini dua tangan ini memegang lutut. Ya, kepalanya tidak terlalu mendangak, tidak terlalu dungklok begitu. Lah rukuk lurus punggungnya. Sampai seolah dia kata meletakkan air di situ tidak tumpah. Ada hadisnya tadi dibaca terus. Halaman 12. An Rasidin qol sami'tu wa bisata bin Ma'badin yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra. Rawahu Ibnu Majah. Dari Rasid ia berkata, saya mendengar Wasibah bin Ma'bad berkata, saya mendengar Wabisah bin Ma'bad berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dan apabila rukuk beliau meluruskan punggungnya sehingga apabila dituangkan air di atasnya maka air itu tidak akan tumpah. Ya, jadi gambarannya lurus tadi, ya punggung itu ini lurus. Sehingga kalau di punggungnya tadi tumpangkan air tidak akan tumpah. Karena lurusnya gitu. Nah, itu lurus tidak akan tumpah. Ya, jadi itu menggambarkan lurusnya seperti apa. Jadi andai kata ditumpangkan di atas punggungnya ketika rukuk tadi, air tidak akan tumpah. Itu gambaran lurusnya. Walaupun hadis ini diterangkan dhaif. Tapi itu bukan dhaif tentang kelurusannya hadis di atas tadi sahih. Jadi menerangkan gambaran lurusnya itu sampai
andai kata air dituangkan di atas punggungnya tapi tidak tumpah. Itu menerangkan gambaran lurusnya. Tetapi yang menerangkan gambaran apa yang memerintahkan supaya lurus, hadis di atas riwayat Ibnu Atik, hadisnya ya, yang tidak sempurna loh, tidak mencukupi sholatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Itu hadisnya sahih. Ya. Nah, cukup. Apalagi? Apakah ada keterangan pada waktu mengangkat tangan, telapak tangan harus menghadap ke arah kiblat ataukah bagaimana? Iya, di situ diterangkan mengangkat tangan sampai daun telinga atau sampai bau. Apa harus menghadap kiblat tidak diterangkan di situ, ya kan? Tapi kita dalami, maka kalau kita mengangkat tangan, ya Allah Akbar setinggi daun telinga atau setinggi bau, dah betul. Kalau begini berlebihan, Allah Akbar berlebihan. Apalagi ada orang angkat tangan, ya Allah Akbar gitu, udah pun namanya udah angkat tangan ya, Allah Akbar. Jadi ya Allah Akbar tinggi bau atau tinggi daun telinga. Itu yang nurut hadis Nabi. Adapun apa begini, lah itu yang penting ngangkatnya sampai di daun telinga atau sejajar dengan baunya. Apalagi? Inilah koreksi ini untuk koreksi sholat kita masing-masing. Ya, jangan kalau kamu lihat berbeda dengan ini jangan menyalahkan orang lain. Ya, mungkin dia sudah tahu dalil yang lain, yang kita ketahui baru itu. Amalkan yang sudah kita ketahui, cari barangkali ada yang belum diketahui. Maka setiap kita lihat praktek saudara kita sholat, beda dengan yang kita ketahui, kita prasangka baik. Sebanyak-banyak yang kita ketahui, mesti masih banyak yang belum diketahui. Mungkin saya ketahui tentang hal ini, saudara kita tahu tentang hal itu. Nah, gitu loh. Hanya kalau kita mau mengikuti, wah ini ibadah, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh taklid, tanya dulu dalilnya. Kamu mengangkat tangan seperti itu, apa ada dalilnya? Nah, kalau dia menunjukkan dalil, oh betul, baru diikuti. Tidak kemarin, baru iftitah aja macamnya kan banyak kan? Ada Allahumma ba'id, ada ini wajah tu wajiyah, ada Allah Akbar kabiron. Itu jadi kalau kita sudah tahu dalilnya, oh enak, oh ini betul, semua betul. Jaro ayo Allahumma ba'id itu mesti Muhammadiyah ini. Sehingga wajah tu wajiyah ini NO ini. Ya, nah itu kan dulu kan gitu. Ternyata oleh Nabi wajah tu wajiyah lillahi fatara samati juga dilakukan. Kadang-kala Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina itu juga dilakukan. Kadang-kala Nabi membaca Allah Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Macam-macam dari dua iftitah aja. Lah yang kita ketahui yang mana itu yang kita lakukan. Kebetulan kamu membaca Allahumma ba'id, terus sebelahmu kamu dengar baca wajah tu wajah lillahi fatara samati. Barang selesai salat kamu tanya, kamu NO ya? Loh, kok tahu kamu NO? Lah wajah tu wajah. Nah ternyata telah kita kasih wajah tu wajah juga dilakukan Nabi, Allahumma ba'id juga dilakukan Nabi. Jadi bukan yang Allahumma ba'id kamu Muhammadiyah ya? Enggak. Ya. Itulah. Ini dilakukan Nabi sebelum ada NO, sebelum ada Muhammadiyah ini sudah dilakukan Nabi. Semuanya itu dijalankan. Nah kita tinggal pilih yang mana gitu loh. Apalagi enak toh kalau berilmu itu enak. Yang ngerti tidak mudah ikut-ikutan dan tidak gumunan, tidak nyalahkan orang lain, tetapi tidak mengikuti apa yang ada orang lain yang kita belum tahu ilmunya. Yang kita lakukan itu yang sudah kita tahu ilmu. Anda boleh nyalahkan orang lain yang berbeda dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Maka kita husnudon. Mungkin dia sudah tahu dalilnya tentang pelaksanaan hal itu. Hanya saya yang belum tahu lagi loh. Masih ada? Halaman 9 masuk ke 10. An Ali bin Abi Thalib qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salatil maktubati kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yakuna khazwa mankibaihi wa idza arada an yarka'a fa'ala misla dzalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fa'ala misla dzalik
Wa idza qama minas sajdataini fa'ala mithla dzalik. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri untuk sholat wajib, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Apabila akan rukuk, beliau berbuat seperti itu. Apabila mengangkat kepalanya bangkit dari rukuk, beliau berbuat seperti itu pula. Dan apabila bangkit berdiri dari rakaat kedua, beliau berbuat seperti itu. Pertanyaan, bagaimana dengan sholat witir yang rakaatnya 5, 7, atau 9? Apakah setiap bangkit dari 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat harus mengangkat tangan? Jadi angkat tangan itu pada 4 tempat. Sudah dijelaskan tadi ya, pada 4 tempat. Ya, yang pertama, ketika beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika takbir itu mulai sholat, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kemudian ketika mau rukuk, angkat seperti itu tadi, Allahu Akbar rukuk. Setelah rukuk selesai, iktidal, bangkit dari rukuk, angkat lagi, Allah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. 3 toh, dah 3. Dan yang satu mana? Siap kamu duduk dari at-tahiyat awal masuk ke rakaat 3, angkat tangan lagi dari duduk at-tahiyat awal, berdiri masuk rakaat 3, Allahu Akbar. 4 tempat. Diterangkan dalam hadis itu tadi ketika Nabi sholat wajib. Nah, sholat wajib itu tidak ada 5 rakaat, nggak ada. Ya, pertanyaanmu tadi bagaimana? Coba. Bagaimana dengan sholat witir yang rakaatnya 5, 7, atau 9? Apakah setiap bangkit dari 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat harus mengangkat tangan? Nah, dibaca artinya lagi hadis itu. Ya, dibaca. Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib. Sholat wajib itu rakaatnya paling banyak berapa? 4. Jadi nggak ada sholat 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, nggak ada. Jadi kalau sholat wajib itu ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Takbiratul ihram, mau rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian berdiri dari at-tahiyat awal setelah dapat 2 rakaat. Ya, itu yang angkat tangan. Nah, kalau sholat sunnah nggak ada 5 rakaat, angkat tangan juga ada ya. Jadi angkat tangannya ya ketika takbiratul ihram, bangkit dari rukuk iktidal itu. Bangkit dari rukuk iktidal namanya, ya. Allahu Akbar, takbiratul ihram, akan ruko, angkat tangan, bangkit dari ruko, iktidal, itu angkat tangan. Nah, kalau berdiri dari at-tahiyat, berdiri dari rakaat keempat, gitu, tidak ada. Sholat wajib tidak ada. Maka kalau itu diterapkan di dalam sholat wajib, tidak berlaku ketika di dalam sholat sunnah yang sholatnya 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, nggak berlaku. Yang berlakunya ya hanya ketika takbiratul ihram, ketika akan ruko, ketika bangkit dari ruko. Nah, itu 3 hal itu yang berlaku. Apalagi? Saya pernah makmum dalam sholat yang bacaannya sir. Ketika imam takbiratul ihram, saya langsung mengikuti takbiratul ihram juga. Lalu saya membaca doa iftitah, dan ketika saya membaca Al-Fatihah belum selesai, imam sudah rukuk. Lalu saya ikut rukuk meskipun bacaan Al-Fatihah saya belum selesai. Pertanyaan saya, apakah sholat saya itu sah atau tidak karena dengan Al-Fatihah yang tidak selesai tadi? Kalau memang tidak selesai, Nabi kita mengatakan la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat
orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah kalau bacaan Fatihah belum selesai berarti belum dapat rakaat itu. Belum dapat, belum selesai. Jadi rakaat itu belum dapat. Maka kalau saudara gitu, karena makmum saudara mungkin masbuk ya, imamnya sudah mulai sejak tadi, saudara baru datang menyusul. Nah sehingga imamnya selesai baca Fatihah, baca surat, kamu belum selesai, imamnya ruku. Nah kamu belum selesai Fatihahnya, berarti rakaat tadi belum dihitung. Nanti kalau imamnya salam, kamu meneruskan kekurangan rakaat tadi. Tuh. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, dah. Dan paham ya, sholat ya ini penting karena sholat itu menjadi kuncinya surga. Sama. Yang kedua, sholat itu menjadi tolak ukur baik buruknya amal seseorang. Nabi kita mengatakan awalu ma yuhassabu bil abdu as-shalah. Fa in saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Pertama kali manusia dihisab oleh Allah tentang amalnya itu sholat. Jadi bangkit dari kubur besok pertama kali ditanyakan sholatnya. Dihitung sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Bukan dianggap baik, memang baik. Kalau dianggap itu mungkin jelek, dianggap baik. Tidak. Fa'in soluhat sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amalihi. Rusak semua amalnya. Maka sholat itu jadi tolak ukur baik buruknya sholat, baik buruknya amal seseorang. Maka sholat jangan sembarangan. Karena orang sholat ini malah dihitung. Tidak ada yang dihitung, tidak sholat. Sudah tempatnya sudah jelas, sudah rasa gue hitung-hitungan malah. Nah, kalau sholat itu dia sholatnya baik, semua amalnya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, kata Nabi bukan elek, tidak rusak. Fa'in fasadat. Kalau sholatnya rusak, maka rusak semua amalnya. Nah, maka sholat jangan sembarangan. Nah, rukunya tumakninah, sujudnya tumakninah. Yang tidak tumakninah tadi dikatakan Nabi kamu belum sholat. Karena rukunya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, duduknya tidak tumakninah, lah dikatakan kamu belum sholat. Duduk antara dua sujud itu harus tumakninah, ya, karena duduk antara sujud terus membaca doa antara dua sujud itu, ya, Rabbighfirli atau Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, sambil membaca itu. Lah kalau duduk belum tenang wis sujud naik, ketika duduk tadi baca apa? Ya, sujud belum sampai tenang sudah angkat kepala lagi. Lah ketika sujud tadi baca apa? Kalau baca mesti tumakninah. Ya, bacaan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Itu pasti, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, mesti tumakninah kalau itu. Nah, kalau cepat banget tapi tidak tumakninah itu dilakukan. Kamu sholatnya baca apa tidak? Maka Nabi melihat yang begitu itu, ulangi kamu sholat. Kamu belum sholat. Terus sahabat tadi sholat lagi. Setelah sholat datang lagi pada Nabi. Nabi mengatakan ulangi sholatmu. Sampai 3 kali. Ya, 3 kali. Akhirnya sahabat tadi terus terang, ya Rasulullah saya tidak bisa sholat kecuali seperti yang saya lakukan. Tolong ngajarilah saya tentang sholat. Dan Nabi mengajari tadi sholat, sujudnya tumakninah, rukuknya tumakninah, iktidalnya ya setelah sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tumakninah juga sampai berdiri tegak. Jadi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, badan berdiri lurus seperti tadi. Sami'allahu liman hamidah, ya, bacot sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, ini langsung sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, bacot sujud. Itu tidak tumakninah. Nah, yang begitu itu karena Nabi, kamu belum sholat. Ya, berarti sholatnya rusak, wong belum sholat. Padahal hitungannya sudah sholat. Nah, yang begitu sholatnya tidak baik berarti.
Maka disuruh mengulang oleh Nabi. Padahal sholat itu memang kuncinya surga. Samping itu, sholat itu zikir kepada Allah yang paling besar adalah sholat. Maka aqimus sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, ketahuilah kamu mengingat aku, hatimu menjadi tentram. Jadi kalau sholatnya benar, hatinya tentram. Loh, saya sudah sholat bertahun-tahun, tidak tentrami hati saya, mungkin sholatmu urung bener. Oh, yang oleh Nabi dikatakan kamu belum sholat tadi. Ya, tampaknya sudah sholat, tapi dinilai oleh Nabi ternyata belum sholat. Ya, mengapa? Rukuk sujudnya tidak tumuk ninah. Ya, belum sholat. Nah, maka itu hati-hati. Sholat ada aturannya dan ada caranya. Harus kita lakukan semaksimalnya menurut yang dicontohkan Rasulullah. Biar sholat kita baik sehingga semua amal perbuatan kita baik. Kalau sholatnya sudah tidak baik, karena sholat itu menghadap Allah, menghambakan diri pada Allah, nyembah Allah. Itu aja tidak baik, apalagi dengan manusia. Komunikasi dengan manusia tentu lebih berani tidak baik, lebih berani. Dengan Allah aja berani tidak baik.